Sebelum kita lanjutin videonya, ojo lali klik subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Hai, what's up Bejo Lovers? Ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Bejo Tamasya. Channel yang menyajikan perjalanan tamasya di destinasi wisata yang menarik serta informatif. Finally, kita masuk episode ketiga Explore Kota Mojokerto, Sejarah Kerajaan Mojopahit. Episode ketiga ini kami sedikit mengalami accident karena salah satu mobil Mas Bejo terperosok di pinggir jalan yang kondisi tanahnya basah dan berlumpur. Sehingga mobil Mas Bejo satunya pun harus menarik agar ban tidak selip dan bisa naik lagi ke jalan aspal. Untungnya kami selalu siap tali di mobil kami. Sangat berguna sekali di kondisi yang tidak terduga seperti ini. Jadi buat kalian yang suka melakukan road trip atau traveling, wajib untuk mempersiapkan alat bantu seperti tali dan juga mungkin alat bantu yang lainnya, agar kalian ketika di jalan mengalami sesuatu yang tidak terduga masih bisa mengatasinya. Oke, sebelum kita menuju ke situs candi peninggalan kerajaan, ada baiknya kita coba keliling ke pusat kota Mojokerto ya, biar tahu juga gimana suasana di pusat kota. Yuk kita lanjut kunjungi salah satu candi yang keren juga di sini. Yaps, Candi Tikus. Jawa merupakan wilayah di Nusantara yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan. Banyak kerajaan yang berdiri di seluruh penjuru Pulau Jawa, dari barat hingga ke timur dengan corak Hindu dan Buddha yang khas. Salah satu peninggalan kerajaan masa lalu adalah Candi Tikus Mojokerto. Tidak seperti yang banyak orang kira, bahwa candi ini berbentuk tikus atau memiliki arca tikus. Justru bangunan candi berbentuk seperti taman dengan kolam yang mengelilinginya. Candi ini dinamakan dengan Candi Tikus karena dulunya tempat ini terdapat banyak tikus. Pada masa itu, sawah milik masyarakat desa tengah diserang hama tikus. Para petani bingung bagaimana cara mengusir tikus-tikus tersebut. Kemudian salah satu petani mencoba untuk menyiramkan air dari candi di 4 sudut sawah. Dan ajaibnya, tikus-tikus yang mengganggu tersebut pergi tanpa sisa. Keunikan ini yang membuat ramai pengunjung mendatangi objek wisata bersejarah ini. Apalagi di sini juga menyimpan mitos yang unik dan masih dipercaya hingga sekarang. Candi Tikus ditemukan secara tidak sengaja oleh penduduk setempat pada tahun 1914. Lokasi penemuannya berada di bawah permukaan tanah dengan kedalaman kurang lebih sekitar 3,5 meter. Karena bentuknya yang berbeda dari candi pada umumnya, terjadi perdebatan antara para pakar sejarah.
Beberapa berasumsi bahwa Candi Tikus dulunya merupakan tempat pemandian putri-putri kerajaan Mojopahit. Tidak hanya pemandian para putri, tapi juga tempat pemandian keluarga kerajaan. Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Candi Tikus dulunya merupakan tempat penampungan air. Geser lagi ke candi lain. Candi Brau. Candi Brau ini merupakan salah satu candi peninggalan kerajaan Mojopahit yang memiliki beberapa fungsi penting dan menjadi peninggalan masa kejayaan kerajaan Mojopahit. Sejarah Candi Brau di Mojokerto sudah dibangun sejak masa Brawijaya I dan dapat dikatakan bahwa candi tersebut merupakan candi yang paling tua. Di antara candi-candi lain yang ada di Trowulan, candi ini merupakan pendarmaan dari Raja Brawijaya. Mulai yang pertama sampai yang keempat. Candi ini telah direstorasi walaupun tidak secara utuh karena kesulitan. Sebab bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang direkatkan satu sama lain dengan sistem gosok. Nama Brahu dihubungkan perkiraan berasal dari kata Wanaru atau Waharu, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti Tembaga Alasantan yang ditemukan perkiraan 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Berbeda dengan candi lainnya, bentuk Candi Brau Mojokerto tidak tegas persegi, melainkan bersudut banyak, tumpul dan berlekuk. Bagian tengah tubuh candi melekuk ke dalam. Lanjut lagi guys, situs Candi Kedaton dan Sumur Pas yang berlokasi di Desa Kedaton. Candi ini adalah peninggalan Mojopahit yang berupa sebuah struktur bangunan dengan lubang seperti sumur di tengahnya. Saat ini sumur tersebut ditutup oleh batu andesit berpermukaan datar. Konon sumur itu mengandung uap racun, sehingga sumur tersebut disebut upas yang dalam bahasa Indonesia berarti racun atau bisa. Sedangkan Kedaton adalah nama untuk struktur batu di sebelah timur laut sumur upas. Selain sumur juga terdapat sisa-sisa struktur batu bata kuno dengan berbagai jenis. Dalam penelitian para arkeolog, situs ini terbilang istimewa karena bahannya memiliki kepadatan dan berkualitas. Selain itu juga merupakan keragaman benda yang ditemukan di areal tersebut. Dari bentuknya, sumur pas tidaklah seperti situs candi kebanyakan, tetapi lebih seperti reruntuhan bangunan berserakan, berbentuk segi empat dengan bilik-bilik terbuat dari batu bata merah. Ukurannya bervariasi, ada yang sekitar 2x2 meter, ada pula yang lebih besar dari itu. Jika diperhatikan, persis seperti bekas bangunan luas dengan banyak ruangan. Tidak jauh dari lokasi lubang sumur, ada sebuah bangunan yang tersusun dari batu bata merah dengan bentuk menyerupai pendopo. Ukurannya cukup besar, dengan panjang 12,5 meter, lebar 8,5 meter, dan tinggi 1,6 meter.
Pada bagian baratnya terdapat bekas tanda masuk selebar 2 meter. Bangunan inilah yang disebut dengan Candi Kedaton. Di atas Candi Kedaton ini terdapat makam Islam yang menurut cerita rakyat adalah makam Dewi Murni, Dewi Pandansari, Wahito, dan Puyengan. Sedang sebagian ahli sejarah menyebut itu sebagai makam Srengenge atau dalam bahasa Indonesia adalah matahari. Dari hasil penelitian, situs Sumur Upas Kedaton diperkirakan bekas pemukiman masyarakat zaman Mojopahit. Reruntuhan batu bata itu diperkirakan adalah pondasi perumahan dan diperkirakan melampaui 4 generasi. Jadi pondasi-pondasi ini sudah tumpang tindih ya. Sebelum kita balik ke Surabaya, mampir dulu nyobain salah satu oleh-oleh khas Mojokerto, onde-onde Arasa. Lokasinya sebelum pintu tol Mojokerto jika kita dari arah bypass. Ada onde-onde raksasa guys. Ini baru bener kalau nempelin wijenya satu persatu. Capek guys. Silakan klik link di atas ya jika kalian belum melihat episode sebelumnya. Terus ikuti update-update video dari Bejo Tamasya ya. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang masih setia mengikuti video-video dari Bejo Tamasya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Bantu share video ini ke teman-teman kalian juga ya.